Tapi Dede udah punya penglihatan tentang Indonesia di setahun ke depan. Aku ngerasa Indonesia ada sedikit-sedikit gesekan-gesekan panas untuk maju ke atas. Nikahan dibuat secara sedemikian rupa, besoknya cerai lagi. Yang lagi ramai di social media itu mega trust. Akan ada bencana besar nggak sih, Dede? Akan ada bencana besar, cumanya memang 100 orang misalnya, ya ini mungkin 95 atau 90 orang yang Langsung saja perkenalkan kepada teman-teman semua, my long lost brother. Ini dia ada Roy Kiyoshi. Dede! thank you. Ya, makin banyak tato ya. Makin banyak tato, iya. Akhirnya abang main ke sini, mohon maaf lahir batin banget ini. Enggak, justru abang tuh udah aku tunggu-tunggu banget sih dari dulu mah. Iya. Kapan nih abang datang? Kapan nih abang main gitu? Teman-teman, ruangan ini itu adalah, kalau abang salah kasih tau ya, ini adalah ruang konsultasi. Ini ruangan konsultasi, iya. Jadi Oke. orang-orang datang nanya masalah di sini, kita bedah semua kupas tuntasnya di sini. Sebuah ruangan ini. Orang kalau duduk di sini, sejamnya berapa? Boleh ya di situ ya? Ya nggak apa-apa. Ini ceritanya elegan kan? Iya. Orang kalau duduk di sini, menghadap ke situ, ke kursi. Adalah bang. Menghadap ke Leak itu, sama menghadap ke Ada. Annabelle. Susah sih untuk jelasin kan? ADD itu hitungannya per jam. Iya betul. Per jam, per 30 menit atau ada yang per 15 menit kayak pijet ya? Kenapa sih out call, in call? Apa sih? Nggak bisa 2 menit doang gitu curhatnya sama seorang Roy Kiyoshi. No, ini emang udah aturannya kayak gitu. Jadi ada 15 menit, Oke. setengah jam dan 1 jam. Oke. Kalau lebih dari 1 jam ya pasti kena cas lagi. Oh. Gitu. Iya dong, Roy Kiyoshi. Ya, oke. Jadi kalau misalkan orang konsultasi, biasanya itu proses di ruangan itu setelah konsultasi lo kasih masukan, solusi. Terus apa lagi prosesnya? Pandangan-pandangan sebagai seorang Roy Kiyoshi gitu kan. Jadi ada beberapa hal nanti disampaikan. Media kita yang kita gunakan adalah tarot dan crystal ball. Sama menerawang secara langsung seperti itu. Dan tentunya ya seperti kebutuhan ya Bang. Ketika kita nanyain satu masalah, kita konsen bareng-bareng, terus kita rembukin, maksudnya kita cari solusinya sih. Ya. Orang bisa dibilang mungkin pejabat terkenal, pengusaha terkenal main ke sini. Iya ada, ya. Ada ya? Tapi nggak berani sebut namanya. Iya. Ada memang penyanyi dangdut sih lebih ini. Lebih seringnya ke sini. Sama pengusaha-pengusaha sama ibu-ibu yang suaminya pada kabur gitu kan. Okay. Suaminya pada kecantol cewek lain itu banyak banget kayak gitu-gitu. Demi meluruskan aja sih pandangan netizen. Sebenarnya Roy Kiyoshi kalau ada Dede itu kalau ada pasien lah bisa dibilang atau klien di sini, Dede itu juga pasangin susuk gitu atau hanya mendoakan? Doain aja yang terbaik buat mereka. Biasanya aku langsung bilang, sorry nih nggak bisa pasang susuk seperti gimana yang kayak gimana. Dimasukin itu Dede tolak ya? Tolak. Karena juga itu susuknya metode susuk lama yang dimasukin benda asing ke dalam lapisan kulit dalam yang luar ini, yang luar dalam ini. Jadi takutnya itu kan efek jangka panjangnya itu bisa kayak nggak bagus gitu untuk kesehatan kulit. Biasanya orang pakai susuk juga itu di panoramik gitu, di rongsen gigi itu kelihatan. Ya. Kalau korban santet juga berobat ke Dede? Banyak. Korban santet banyak yang di sini? Serius, itu beneran. Korban santet itu lumayan presentasinya banyak. Ke sini? Iya, ke sini. Korban santet atau korban pesugihan. Paling parah korban santetnya udah sampai ke apa? Ke penyakit kronisnya seperti apa? Penyakit kronis, terus udah gitu rongsen juga Bang. Jadi kita kan butuh panoramik gigi untuk itu. Terus rongsen toraks, apakah ada benda-benda yang asing seperti itu. Tapi ya bisa semua enggaknya tuh tergantung dari ini juga sih Bang. Tergantung dari ya klien yang kondisinya gimana, kebaikan dia lah dan segala macam. Jadi itu semua terjadi di ruangan ini ya? Ya semuanya di sini. Ya. Kalau duduk di ruangan ini per jamnya minimal mungkin 30-40 juta kali ya guys? Enggak lah, nggak sampai segitu. Nggak sampai ya? 29? Masih terjangkau. Terjangkau, bohong banget.
Enggak, itu bohong, nggak terjangkau, mahal doi. Oke, ini sampai sekarang kalau misalkan aku pribadi deh, kalau main sosmed itu atau lagi live gitu ya, entah itu di TikTok atau Instagram, masih pada nanya gitu, Dede Roy apa kabar, Roy apa kabar, dan sebagainya gitu kan. Semua masih pengen tahu seorang Roy Kiyoshi kabarnya gimana. Atau lebih tepatnya, mereka banyak juga yang pengen tahu apakah mungkin karma akan ada lagi atau Iya, enggak. moga-moga pasti dong. Nah, itu kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Udah naik, gue dijatuh lagi. Iya. Udah happy nih gue. Itu udah kebiasaan kayak gitu ya. Aku sering ngejatoin yang mau dinaikin, terus dijatoin lagi. Iya. Tapi gini aja, ini menjawab sama pertanyaan netizen. Acara kita yang dulu sangat spektakuler itu settingan apa enggak? Jadi ceritain aja. Enggak, menurut aku bukan gimmick sih sebenarnya, lebih ke arah kayak mengangkat seputar masalah sosial, isu sosial kan. Ada yang dibawakan cerita itu, partisipan membawakan cerita orang yang aslinya, sebenarnya itu juga sih. Iya. Ada beberapa orang yang seperti itu. Dedek, jujur aja. Iya. Ini hati ke hati. Hati to hati. Sebagai abang sama adek ya. Tadi sebenarnya sih ada omongan di bawah sama mama yang menyampaikan. Nggak boleh lagi ada perombakan di fisik Dedek. Ya. No hard feeling. Operasi maksud Nyesel lo? nggak dulu? Nyesel, iya. Nyesel. Ceritain sama netizen, jangan sama abang. Nyeselnya gimana? Pada kala itu memang aku kayak terbawa emosi untuk apa-apa kayak saatnya untuk merubah operasi instan gitu. Tapi ternyata juga aku juga mengalami kegagalan operasi juga. Dan in another side juga aku membuat itu jadi kekacauan pada kala itu. Lu gak minta maaf apa gue? Ya udah ya. Lu gak mau minta maaf sekarang sama gue? Lanjutin. Sampai mana gue tadi ya? Iya, lu kegaduhan. Ya, kegaduhan, membuat kegaduhan dengan membuat heboh. Itu kan jadi gue yang ngerasa gak enak ya. Sementara gue udah ditunggu-tunggu pada jam syuting juga. Ya itu rasanya agak gak nyaman. Bukan gak nyaman. Kasihan juga banyak orang yang telah dirugikan. Dan juga gue mengalami kegagalan operasi. Itu tuh gagal? Nih, tuh, gagal. Nih, tuh lihat deh. Aku ini belum pernah cerita ke orang loh. Nih, yang di sini tuh ada ini waktu 7 tahun lalu itu? Enggak? Bukan, 2018. Gagalnya di mana sih? Ini nih. Oh, di sini ada Kayak cowok gitu. Maaf ya, Dek. Ya, it's okay. Di bagian sini? Ya. Oh. Jadi banyak, sebenarnya menurut aku operasi nggak semuanya berjalan lancar, Bang. Ada yang gagal kayak aku juga. Padahal lu pertama syuting episode awal tuh lu ganteng-ganteng aja, tak? Masa sih? Tapi emang lu tuh lebih Leo dari gua aja sih. Apa yang lu pengen detik gitu, lu harus terjadi detik itu juga. Seharusnya itu gue yang kayak gitu. Akhirnya gue puas bisa marahin dia sekarang ya. Bertahun-tahun gue menanti untuk marahin seorang Roy Kiyoshi membuat kegaduhan itu. Gemes kan? Gue gemes juga, tapi yang penting lu selamat. Nyesel tapi? Nyesel. Nah, sekarang ini berkaitan dengan aku mengidap kardiomiopati itu, tidak boleh ada tindakan surgery yang mengakibatkan hilangnya. Jadi ketika di meja operasi itu kan dibius total. Dibius. Nah, itu aku udah nggak boleh lagi, Bang. Udah nggak boleh kayak gitu-gitu. Untungnya addiction itu berhenti ya. Berhenti gitu. Jadi aku juga takut, dokter juga bilang jangan melakukan tindakan apapun, ada 0,01%, walaupun 0,1% itu ada kematian di meja operasi, itu pasti ada gitu. Makanya kenapa mama nggak ngizinin aku operasi plastik lagi sekarang. Lagian juga aku udah kapok sih. Udah puas juga lah, udah terserah lah, jelek mau cakep juga mau jelek juga, udahlah seperti ini aja udah. Jadi ketika lu under the knife lagi, kalau lu operasi lagi dan Dedek di bawah dari pengaruh bius, anestesi, kemungkinan Dedek bisa nggak bangun lagi. Iya, itu resikonya. Even kemarin itu dokter juga bilang mau dipasangin kayak bypass atau ring gitu, katanya jangan, katanya 0,01% itu katanya. Possibilities lu untuk bisa hidup lagi. Tapi Gitu. emang bagusan dagu lu gini sih, bro. Iya kan? Gue capek orang-orang ngomongin lu beauty blender dulu kan. Emang gila. Tapi emang bagus begini. Terus mata gue kan sempat naik. Iya, sempat naik. Gila-gila Jepang lu mah. Anime. Ya udah, yang penting Dede mengambil pelajaran dari itu. Iya kan? Berarti sekarang addiction-nya menuju ke tato. Iya sih, tato juga. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Udah penuh juga, Bang. Tato seorang Roy Kiyoshi yang memang berupa mantra untuk penangkal spirit-spirit yang menakutkan itu yang mana?
Ada nggak? Tato-tatonya ini memang semuanya dikhususkan untuk kayak menangkal energi buruk sih. Kayak Om Mani Padme Hum. Ini dalam tradisi Buddhism ada satu mantra perlindungan lah. Ini Om Ganapataye ini Ganesha. Aku percaya juga dengan dewa-dewi Hindu. Ini enggak sih, ini ular biasa dong. Yang di sini mantra bukan? Ini mantra juga ya. Itu mantra buat apa, sayang? Tare juga. Ini mantra sama sih, wealth buat happiness gitu. Buat happiness. Jadi itu mantra pelindungan yang lu tato. Orang-orang sebagian percaya kan. Kalau di Kalimantan segala macam juga percaya hal-hal. Tato sebagai mantra pelindung ya. Sekarang kita ngobrolin anak-anak kayak Dede di belakang nih. Jumlahnya berapa, Dek? 200 pas kayaknya, 250, 200 boneka. Kalian bayangin ya, waktu dulu kita syuting Karma, beliau bawa cuma 2 biji atau 3 biji aja tuh di meja Karma yang kalau lo ingat tuh itu pusing banget gua. Ada lampunya ya, LED. Iya, itu pusing banget. Apalagi ini di belakang Abang Robi sekarang ini 200-an. Ini gokil banget sih. Belinya pelan-pelan Bang. Jadi dari toko loak ke toko loak, terus udah gitu ada yang dikasih sama Fuy Harun. Iya. Ini isi semua, Dek? Kalau menurut aku nggak bisa dibilang isi ya Bang. Aku sekarang ini lebih ke arah kolektor aja. Jadi Dede masih ngurusin kayak diajak ngobrol, dimandiin, hanya mengkoleksi aja. Jadi Dede udah nggak sebut ini sebagai spirit doll? Udah nggak harusnya Bang. Lupa juga loh, aku kasih namanya siapa-siapa aja. Udah lupa ya? So Dede udah nggak terlalu ada attachment dengan. Attachmentnya nggak terlalu. Ini Sabrina ya? Iya, Sabrina. Ini Sabrina kan ya, Sabrina. Di situ ada kalau Annabelle. Ada Annabelle. Itu ada replika gitu Bang. Iya. Ada Annabelle, ada Chucky. Tapi tetap aja pusing di sini sama Chucky. Oh iya. Itu boleh Bang pegang nggak sih? Boleh. Yang ini lebih seru tau, yang pocong. Yang mana? Oh iya. Seru apanya? Lu kan takut pocong? Iya. Oke. Aku pegang ya, Dek? Iya, pegang. Nah, jadi kalau misalkan ganggu banget muka lu. Ini ada tulisan special for Reikyoshi from dari Furi. Ini dari punya Mbak Furi. Dari Mbak Furi dikasih ke Dede ya. Iya. Isi sih ini. Bohong kalau nggak isi. Nggak pernah diajak ngobrol sih Bang, kayak gini-ginian sekarang. Kalau dulu Dede ngobrol sama mereka ini ngomongin kayak dielus-elus rambutnya, disisirin. Tapi sekarang udah nggak terlalu ini. Udah nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Walaupun sebenarnya kalau Bang Robi lihat, mohon maaf deh, ini kalau aku lancang, di bawah situ tetap ada sesajen. Boleh Bang angkat? Boleh. Ada permen juga. Ini ada, lo permen favorit gue lagi nih. Enak. Terus sama ini. Iya, itu sajen. Tapi kita nggak pernah nyalain sesuatu sih. Diasepin gitu. Ini diganti berapa lama? Semingguan. Asal syarat doang. Syarat doang. Nggak ada apa-apa kok. Oke. Jadi kalau Dede punya pendapat sama mereka yang suka mengkoleksi spirit doll, itu menurut Dede sejujurnya ya, lebih baik memang dirawat seperti Dede dulu, diajak ngobrol, atau bahkan hanya sebagai koleksi aja. Tadi kan Dede bilang sekarang ini mereka koleksi. Sebagai koleksi. Nah, Dede suggest-nya kepada mereka yang punya spirit doll itu diapain? Sebenarnya nggak berani kasih masukan ke mereka juga, yang pemilik boneka-boneka arwah gitu kan, karena kebebasan mereka memilih untuk memilih hobinya apa. Kalau menurut aku mereka masih banyak membicarakan bonekanya satu sama lain, diajak ngobrol, ya mungkin itu urusan mereka lah ya Bang. Kita lebih tenang aja sekarang, kita lebih calm down, maksudnya nggak usah terlalu kepoin orang lah. Yang paling menakutkan yang mana, Dek? Jujur dari semua ini sebenarnya aku paling takut sama ini yang pocong. Cuma yang lain nggak ada sih. Kayak mana dukunnya takut sendiri? Indigonya takut sama pocong. Iya, aku takut banget sama pocong dari dulu. Sering ketemu kan? Iya. Di kamar aja nggak ada guling loh. Oh iya ya. Punya guling karena takut. Dede itu takut ya? Emang kenapa takut sama pocong? Nggak berani lihat sering-sering juga sih. Cuma nggak ada isinya menurut aku. Dede takut sama pocong kenapa? Serem banget. Pertama ketemu ada kapas-kapasnya gitu. Tapi pernah ketemu pocong? Real pocong? Ketemu pocong real. Di usia berapa? Di kamarku. Datang ke kamar? 2011, 2012-an. Ke kamar? Twing! Gitu. Oh iya? Dwing. Ih. In the middle of nowhere, dia datang aja gitu? Datang aja. Entah itu adalah ilusi optik mungkin ketika kondisi orang lagi mau bangun tidur atau mau setengah sadar mungkin nggak bisa. Tapi ini benar-benar jelas banget Bang. Kayak twing.
Ih, serem deh. Itu dia datang Pocongnya langsung hilang gon. Postur tubuhnya tuh bukan pocong yang cowok kayaknya, cewek kecil soalnya. Kotor ini kain kafannya. Kotor banget. Ya, aku teriak-teriak dong. Apa mungkin tuh pasien lu dulu kali korban santet atau apa? Terus datang ke bisa lu. jadi sih. Maka dari itu kan dimulailah perjalanan Ray Kiyoshi berobat dengan psikiater gitu. Waktu itu. Itu perjalanan itu adalah bagian dari awal pertemuan. Jadi kalau dari 200 ini menurut Dede nggak ada yang isi-isi lagi gitu, nggak sama sekali? Kurang diajak ngobrol kali ya sekarang karena sibuk banget juga kan mandir talk show seminar apa segala macem juga nggak bisa. Kan tadi kan Dede bilang katanya beberapa yang kerja di rumah itu bilangnya nggak nyaman. Iya. Emang mereka tuh melihat apa? Kesaksian mereka tuh di sini tuh melihat apa aja? Kalau yang udah katanya ngelihat ada anak kecil lewat gitu. Itu kan emang anak lu kumantong lo. Kumantong gue iya dulu ya, gue dulu masih ada kumantong. Terus ngeliat suara ada bunyi-bunyi seperti itu. Yang bertahan tadi Sinta tuh baru 1 bulan loh, si Mbak Sinta. Bulan depan lah kali ya. Bulan depan cabut. Jangan dong, dia kerjanya bagus. Jangan ya. Oke, jadi kalau misalkan Dede menyarankan mereka masih pengen punya spirit doll ya silahkan. Silakan, nggak ada masalah. Dimandi-mandiin silahkan. Iya terserah lah ya. Tapi ada jangan dibawa bioskop kok. Dibawa ke bioskop. Tapi jangan lupa dengan kehidupan sosial gitu aja maksud Dede kan. Betul. Sama jadi manusia. Kesannya jadi gini loh, mereka punya boneka spirit doll, jadi mereka jadi ansos. Iya. Antisosial. Sebenarnya koleksi aja udah. Tapi aku juga nggak mau menyinggung orang lain sih, yang punya boneka-boneka juga. Makin lama makin banyak kok orang yang punya boneka. Iya itu dia. Nggak takut apa ya? Itu kan datengin jin nggak sih, Dek? Datengin jin juga. Pernah kena somasi juga gue. Dari semua ini yang paling menakutkan yang mana? Selain pocong? Nggak ada sih. Orang itu aja. Yang mana? Ini juga, ini Ray. Ray juga serem sih. Ray itu yang mana, Dek? Yang warna merah ini, Bang. Coba balikin ya. Sebentar. Okay. Ini? Iya, hati-hati jatuh. Oh, ini keramik ya? Kayaknya agak-agak keramik. Kayaknya keramik mukanya deh, Bang. Keramik mukanya? Abang pegang boleh? Boleh. Boleh apot, Dek? Oke. Dan ini pernah nih, Sabrina ini ya, yang just for info aja ini ternyata ketika mempunyai boneka ini, orang dari pihak filmnya tuh mensomasi juga kayak gitu. Karena ini nggak boleh dipublifikasi. Iya, jadi bisa dapetin dari mana? Furi Harun juga. Furi Harun. Oh, dari Kafuri. Oke. Gitu. Ini menurut Roy Kiyoshi adalah salah satu spirit doll yang menakutkan, ya. Reza duduk sini, Reza. Reza duduk sini. Sini, Reza. It's okay, duduk sini. Kenapa? Mau isengin dia? Enggak ngisengin. Ya benar, pegang aja. Kasian banget, takut banget. Jadi 7 tahun lalu tuh Reza masih SD. Nonton kita berdua deh. Ya, jadi dia apa yang dia lihat waktu SD itu sekarang dia lihat. Takut? Ya gimana? Deg-degan. Deg-degan ya. Abang pengen lu konsentrasi. Gue nggak akan minta Roy untuk manggil siapapun. Tapi lu coba konsentrasi dengan lu lihat muka dia, lu gendong dia, lu coba merem, lu dapetin visualisasinya tuh apa? Gue pengen tahu. Enggak dikerjain sama Karo, enggak dikerjain. Jangan manggil siapa-siapa ya, deh. Enggak usah ya. Maksudnya natural aja. Takutnya kelempar, Bang. Ya enggak, emang gue takut banget. Enggak, ininya takut kelempar. Emang gampang kemasukan? Ya enggak dimasukin apa-apa. Lu merem aja. Enggak dimasukin apa-apa. Lu merem aja, kalau lu enggak ada visualisasi apapun yang bilang enggak ada apa-apa. Sesantai itu aja ya. Dia udah keringetan. Jadi jangan dipanggil siapa-siapa ya. Enggak, ini kita bukan setting-settingan, natural aja, natural. Gue pegangin juga, ya. Lu lihat muka dia dulu. Lihat dulu muka ya, balikin begini. Aduh. Namanya Ray. Sorry, Ray. Oke, lihat muka ya. Nah, lu balik ke kamera lagi. Nah, oke, ini bukan, kalau emang nggak ada apa-apa, lu ngomong nggak ada apa-apa ya. Oke, ya, coba lu tutup mata lu sekarang, bentar. Tutup mata lu aja. Konsentrasi, Za.
ada bilang nggak ada, kita bukan acara-acara setting. Nggak ada apa-apa. Ya udah, buka mata lo, nggak ada apa-apa. Kalau dulu, abang nanya sama Dede, kalau dulu ketika lo masih ngurus mereka, orang biasa kayak gua atau Reza megang beginian, dia pasti dapetin penglihatan, ya kan? Vision. Pasti dapet ya. Pasti dapat. Berarti emang udah, ini tuh gue pengen ngebuktiin boneka-bonekanya Dede ini pure hanya koleksi sekarang. Koleksi. Jadi lu udah nggak melihara roh apapun di sini. Enggak. Jadi bukan abang mau nakut-nakutin lo, karena kalau boneka begini, Udah takut banget ya. iya, kalau orang awam pasti udah bisa ngeliat apa-apa kan, Dek? Iya. Gitu. Berarti aku tuh cuma mau ngebuktiin Dede itu, makasih Ja. Udah, balik lagi ke alamnya. Kalau itu memang koleksi dan kolektor sekarang memang kayak gitu Bang. Iya. Cuma ada satu benda yang aku sebut ini leak, itu memang ada isinya. Itu yang ada isinya, yang takut langsung. Iya, itu langsung dari Bali Bang. Oh ya? Iya. Isinya apa? Jadi isinya leak juga gitu. Nah itu yang mungkin kekuatan dari itu. Tapi ya kita juga nggak mensajenkan sih. Nggak ngasih sesajen ya? Nggak ngasih sesajen. Jadi ini yang paling kuat di rumah ini? Menurut aku iya. Yang salah satunya yang nonjol. Di Karma, Betul. Dede tuh paling hobi gitu, buka aura orang. Bukan aurat ya? Aura orang. Oke. Dek, sebenarnya aura manusia itu apa sih? Jadi aura manusia itu banyak warna, dari Meiji, Kuhi, Biniu. Jadi ada 7 cakra. Itu warnanya beda-beda. Jadi ketika kita bahas aura ini adalah ketika orang lagi marah, orang lagi senang atau lagi sedih, itu moodnya pasti berubah-ubah dan warnanya pun juga akan berubah-ubah. Seperti itu. Hari ini Setiap abang menit, warna apa? Maaf abang potong. Hari ini abang warna aku apa? ngerasa biasa warna-warna yang seperti kuning, kemudian biru, tadi berubah-ubah di meja makan. Tapi aura itu tidak bisa selalu dilihat sama aku setiap saat. Terkadang iya, tergantung lightingnya juga, dengan ruangan dan segala macam, matahari, mempengaruhi semua itu sebenarnya. Dan aura bisa kita sebut energi juga sebenarnya. Ada energi orang yang toksik gitu, kok ngeluh mulu nih orang ya gitu. Iya. Ini energinya jelek nih, auranya jelek nih. Gitu. Tapi sayangnya namanya indigo ya, kadang nggak bisa melihat diri sendiri. Betul. Kalau Roy bisa ngelihat orang lain tuh kayak orang ini nggak bagus buat kamu dari auranya. Tapi Roy tuh nggak bisa ngelihat kalau orang ini nggak bagus buat aku, buat dirimu maksudnya. Jadi ketika ada yang mau ngerjain Dede atau bawa kabur uang lo gitu ya, lo nggak bisa ngeliat itu ya, Dede? Yang dibawa kabur uang gue nggak nyangka aja sih, nggak bisa lihat bener, kayak denial gitu. Ada masa sih, masa ya, dia kayaknya baik deh gitu. Oke. Aku menganggap semua orang itu awalnya kayak baik gitu, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak apa-apa gitu. Panas. Ya udah buang aja. Nggak tahu nih panas banget. Taruh sini aja deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makan tuh permennya. Bantuin Bang. Iya. Tetap bantu. Nah jadi kalau misalkan lo tuh Dek, kamu tuh ngelihat aura orang gimana caranya sih? ngelihat aja langsung Bang, kayak ngerasain langsung kayak beda aja energinya lah. Terus warnanya juga agak-agak beda di sekitar pundak, kepala. Beda-beda sih. Memang mirip sih aura atau bahasa umumnya energi. Aura orang bisa dirubah? Bisa, dari kita sendiri. Kalau kitanya happy, kitanya enjoy, itu pasti energi yang kita keluarin juga bagus. Tapi kalau orang suka marah-marah gitu sama misalnya suami istri, mereka sering ribut, itu pasti aura mereka tuh gelap banget, coklat kayak merah kayak, kemudian gelap lah mukanya. Kalau happy auranya warna apa? Kayak kuning, kemudian biru, kadang warna putih-putih juga, kadang warna ungu. Warna ungu bisa mencerminkan kayak spiritualitasnya kamu di paling atas itu. Abang kayaknya nggak ungu ya? Apa gua? Sih. Enggak sih. Abang apa? Abang kuning-kuning gitu, kuning-kuning hijau, kuning biru, kuning tai. Kuning tai. Kuning tai. Kocak. Itu Dek, kalau buka aura tuh bener apa enggak sih?
Buka aura. Aku sih ngelihat buka aura memang bisa. Jadi bisa nggak buka aura orang? Bisa. Sebenarnya bisa. Cuma nggak semua orang bisa dan mau melakukan itu sih sebenarnya. Tergantung juga ya. Mahal nggak buka aura sama Dede? Tergantung duit kan? Iya. Tergantung duit ya pentingnya. Dia mah apa adanya aja ya. Nah jadi kalau misalkan orang pengen merubah aura dia, yang tadinya merah, pemarah gitu misalkan ya, atau gelap, aura maghrib gitu misalkan katanya kan. Beda kalau aura maghrib nggak dibahas tentang itu ya. Itu perlahan bisa dibantu tanpa guru spiritual. Bisa lah. Dilakukan sendiri. Nih kita banyak doa, berbuat amal baik sama orang. Itu juga nanti akan ngerubah energi kita jadi lebih baik, Bang. Jadi auranya enak aja. Kayak saya gue ketemu lu, Bang, happy kayak gitu. Menular. Kalau nggak ada gue nggak happy kan? Nggak happy gue. Kalau misalkan aura orang warnanya udah gelap gitu, Iya. atau kusam di matanya Dede ya, Dede liatin orang auranya gelap nih kusam. Itu biasanya aura kusam tersebut adalah hasil akumulasi dari karakter berapa lama? Misalkan 5 tahun dia pemarah terus tahun ke-5 barulah gelap gitu. Atau memang dia gimana? Dari lahir? Begitunya dia udah Mana minum saya? begitunya dia udah nyolot, negatif, sedih, nangis dan segala macam, pasti udah langsung nggak usah nunggu 5 tahun juga udah jelek banget. Tapi kalau karena kita happy, berbuat baik, itu jadi aura kita jadi bagus gitu. Jadi seneng orang liatnya. Orang nggak bisa lihat aura, tapi orang bisa ngerasain kita toxic apa happy gitu. Atau positif. Lo positif atau negatif buat orang? Iya. Sebenarnya sih gitu ya. Iya. Bener gak sih? Ya sebenarnya sih, ya, aku setuju banget. Jadi ngasih misalkan ngasih apa ya, kebahagiaan buat orang lain tuh bisa bikin aura kita tuh baik sih. Happy. Jangan hanya orang lain kasih ke makanan kucing di jalanan. Iya, kayak si abang gitu kan. Itu juga menginspirasi aku loh. Aku juga jadi keikut. Itu Dede ngasih lakuin street feeding sekarang. Gara-gara postingan abang, banyak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya pada ngikutin. Alhamdulillah. Kayak itu jadi kayak wow. Kemarin kan Dede ada ramalan Dede waktu kita zaman di Trans 7 yang viral sama Teh Nisha Ahmad ya. Dan ternyata penglihatan lu beneran. Bener. Jadi kalau enggak sebentar, gue usah ngebahas soal Teteh Nisha Ahmad, Nisha Ahmad ya, udah lewat. Kalau abang minta Dede ngeramal sekarang lagi kuat nggak fisiknya? Kalau nggak apa-apa. Enggak sih, jangan sekarang. Tapi Dede udah punya penglihatan tentang Indonesia di setahun ke depan. Indonesia di tahun ke depan. Secara general. Ini yang sebenarnya aku pengen bahas juga ya. Sebenarnya Indonesia akan membawa nama harum, tapi nggak tahu di bidang apa. Cuma aku ngerasa Indonesia ada sedikit gesekan panas untuk maju ke atas yang menurut aku lebih dari yang sekarang sih sebenarnya. Entah itu di mana itu, entah itu di movie, entah di sport atau apapun itu, masih belum terlihat sih. Maksudnya Dede untuk kancah internasional? Kancah internasional, aku ngerasa kita kayak lagi mau naik deh. Itu sebenarnya. Cuma in a good way? In a good way. Cuma untuk dunia perselebritian, kita akan dikagetkan dengan sultan. Seorang sultan kah yang akan bercerai, misalnya seperti itu. Yang kelihatannya baik-baik aja, pasangannya tiba-tiba udah bermasalah dan selesai gitu tiba-tiba. Itu sih, itu lagi ramai banget. Ada yang pernikahan dibuat secara sedemikian rupa, besoknya cerai lagi. Kayak gimikan create itu ada lagi sebenarnya kayak gitu. Jadi lihat kematian nggak? Kematian mah ada bang, siklus tahunan itu semua orang pasti akan meninggal ya. Artis senior gitu kan pasti ada. Cuma memang aku nggak mau sih ngebahas itu, bikin orang takut. Iya. Sebenarnya meramal itu juga jangan bikin orang takut sih bang. Harusnya. Harus kasih. Ini yang boleh disebut, ini yang nggak boleh disebut gitu. Ya. Aku paling benci kalau Dede udah ngebahas tentang akan ada wabah air gitu. Wah iya bener. Sering banget kejadian. Aku bilang ke tim marketing aku waktu 3 minggu yang lalu kalau misalnya, Kari, aku ngeliat ada gempa di Jepang. Ternyata memang ada kemarin sempet, tapi nggak booming. Terus Kari nanya besar gak? Aku bilang kecil gitu. Makanya bang, setiap aku tidur
itu selalu ada kayak vision gitu, makanya kebayangkan menderitanya jadi anak indigo. Aktifnya itu di malam hari. Suka bermunculan di malam hari, kadang suka siang-siang tiba-tiba ngelihat, tiba-tiba malam lagi, malam lebih lihat lagi. Kayak Puzzle-puzzle itu. Puzzle-puzzle gitu. Tapi repetitif. Repetitif tuh Seperti kayak puzzle itu sama lagi, besoknya sama lagi, sama ada yang lagi. sama, ada yang berubah. Itu yang kayak yaudah aku bilang, Kak, ini ada gempa di Jepang. Gede besar atau kecil gitu. Gitu. Sekarang Makanya kan aku kita sekalian, itu lagi itu loh deh, yang lagi rame di social media itu megatrust. Sampai 8,9 skala Richter ya. Dan itu di lingkar apinya Indonesia kan, dari Pulau Jawa sampai ke Sumatera, Jawa. Belum lagi ada sesar Lembang gitu kan ya. Ya beliau ini sebagai indigo hanya menyampaikan penglihatannya. Cuman hal tersebut seperti sesar Lembang itu kan bisa kalian pelajari di Google juga banyak. Secara historicalnya bagaimana ya, dan juga mungkin apalagi ada tanda-tanda katanya monyet sudah mulai turun ke kota Bandung dan lain sebagainya. Jadi kalau Roy melihat sesuatu dan menyampaikan itu bukan mau nakut-nakutin sebenarnya ini ya. Ya, tapi kalau pengen mempelajari lebih dalam sebagai usaha prevention aja, ya kenapa enggak sih? Nah, lu sendiri ngerasa akan ada bencana besar nggak sih? Akan ada bencana besar, cumanya memang kita terlihat masih baik-baik. Kita akan masih oke-oke aja sih sebenarnya. Bencana alam pasti akan ada, itu kan udah siklus tahunan juga kan, dan kejadian yang tiap tahunnya pasti ada aja kan, bukannya seperti itu ya. Tapi kan aku ngelihat nggak sampai maaf, nggak sebesar seperti di Aceh gitu. Iya, 100 orang misalnya, ya ini mungkin 95 atau 90 orang yang gitu, jadi masih ada sisa. Waduh. Sebenarnya itu menurut aku masih ada orang yang selamat sih menurut aku. Kok skalanya besar kali korbannya, 9:1 kan? Iya. Besar dong. Secara berita iya. Iya, belum ada sih, tapi itu kalau misalkan Dede melihat ya skalanya 110 yang selamat, berarti kan 9:1. Iya, seperti itu. Tapi ya moga-moga aku salah. Moga-moga aku salah lihat, dan itu bikin semoga kalian bisa tenang lah di sana. Dan kita banyak doa aja Bang. Banyak berbuat baik, itu insya Allah yang tadinya kita kena, kita ada di mana gitu. Ntar ada yang mau ke LA, ada yang mau kesini gitu kan, jadi terbang nggak jadi deh. Nggak jadi kena. Contohnya gitu. Misalnya mau ke LEK, kemana? Kenapa harus di LA sih? Habis kemana? Iya. Gue suka gitu kan. Iya. Dia. Oke, ini pertanyaan terakhir dari abangnya deh. Bahas kodam lagi boleh nggak sih? Kodam. Dede paham lah ya tentang kodam, apalagi viral di TikTok, kodam, ono. Kodam kosong, isi macan. Gitu. Roy Kiyoshi kosong, Robby Purba ada, Belatung kecoa misalkan. Terus komentarin apa dong? Karena Dede, kodam itu menurut Dede apa sesungguhnya? kodam itu adalah sosok, kalau lebih gampang dicernanya itu guardian angel. Jadi arwah atau luhur-luhur kita yang menjaga kita gitu. Ada punya kodam dari kecil, ada yang kodamnya tiba-tiba belajar gitu. Ya itu kodam sih. Ada kodam itu bisa membantu, ataupun bisa kodam yang minta sajen lah, kayak gitu-gitu. Kepala kambing lah, kodamnya minta itu dan segala macam. Itu kan nggak, menurut aku itu nggak boleh ya. Akan menimbulkan gaibnya lebih banyak lagi yang datang. Kodam Dede apa? Macam-macam. Coba tebak Bang. Kita udah sekian lama Bang. Kodam aku apa? Nenek-nenek kah, anak kecil kah? Kenapa gua kan bukan ini? Iya, udah kata. Abang belum pernah Dede ceritain loh. Sebentar. Boleh aku jujur? Jujur. Yang abang lihat ya? Iya. Yang abang lihat ya? Abang kan juga bisa. Kodam lu tuh wanita. Bisa gue bilang Dewi. Kalau salah ngomong kan gue bukan dukun. Salah satu iya sih. Ya, itu terus Bang. Ini yang sampai Dukunnya siapa ya? nah itu dia. Yang ininya sampai putih kayak kerudung tapi tipis putih ke bawah itu ada bener. Itu salah satunya. Ada. Dia putih segini. Bener. Ini yang paling posesif, yang paling ngejagain lo. Rambutnya Abang lihat juga. Ada putih di depan sini. Bener. Mirip kayak lo, belah tengah, tapi di depannya sini doang. Bener. This. Gaya tangannya agak lentik. Lentik. Ya.
giok, Oh my god. Ya, bener sih. hijau. Ada yang hijau. Iya. Cuman hewan juga ada satu ya di sini. Hewan. Lu ngerasa nggak? Nggak ngerasa. Ada yang jagain lu? Kalau hewan nggak tahu. Tapi kalau yang Dewi ini ya, Iya. Dewi ini yang paling Iya. Tapi Dewi ini punya hewan. Kenapa gue jadi gue yang buka lo? Lo dukun ya? Tapi Dewi ini punya hewan putih, macan. Lu tanya sama guru lu siapapun ya. Nah tapi belum dikasih ke lu. Iya. Lu tuh lagi mau. Tapi gue Tunggu. nggak pernah ngelihat macan di hidup gue. Nah, tunggu dulu. Tapi lu tuh lagi mau ada satu proses ritual yang akan lu lakukan terdekat ya. In the next 6 months sebelum akhir tahun. Jujur lo sama gue. Lu mau ke Bali lagi ya? Ih, gue tahu mampus. Lu mau Iya, ada ritual kan di sana? Gue mau melukat ke Nah, Bali. oke. Setelah itu dikasih lu macannya. Oh gitu. Nggak, emang dari kemarin. Gue buka konsultasi di sini ya. Gue Nggak, ini ini beneran. Tapi kalau macan aku nggak tahu. Ya, itu Tapi nanti siapa tuh dapat mimpi. rencana ini aku udah mau ke Bali dalam bulan yang mau yang kosong gitu. Dari kemarin udah bilang karena gue mau ke Bali gitu kan. Ya, I sense Cuma that. iya gila. Gih, hebat ya. Gue tahu. Tapi tunggu deh. Si Dewi Bener ini. mau ke Bali aku. Ya bener kan? Si Mau Dewi ke ini Bali. itu kalau gue salah, lu kasih tau gue ya. Lu pernah mimpi gak si Dewi ini sesungguhnya punya anak yang dibilang mirip sama lo? Kalau salah, bilang salah. Kalau Cuman bukan salah, nggak tahu. itu lu nggak tahu. Nggak tahu. Yang Dewi itu bener. Dewi itu bener. Itu selalu muncul dalam penglihatan aku kalau nggak mimpi dan segala macam. Cuma yang anak itu belum sih. Dan kalau ke Bali bener, udah sempet ngobrolin tiket mau ke Bali dan aku rencananya pengen melukat gitu, mandi di sana. Iya, lu mau ada satu Gila, yang gokil. mau Oh, betapa di mana bang? Oh jadi tajam banget, jadi tahu. tajam banget. Bener ya? Kita mau keluar kota. Ya udah, Dedek terakhir. Emang it's okay lah ya, maksudnya ritual mah. Ya, ya ini demi oke lah, positif. itu Abang juga pernah melukat kok. Dedek kasih pesan sama orang tua di luaran. Oke. Orang tua yang menyaksikan, aku yakin banyak banget orang tua muda, pasangan muda yang anaknya sekarang punya imaginary friends. Roy Kiyoshi melewati masa muda atau masa kecil nggak begitu mudah karena dia sudah melihat teman-teman. Imaginary friend itu bahasa Indonesia apa ya Pak Abang? Teman Imajinasi. teman hayalan. Teman hayalan ya. Betul, Dede dulu kan kecilnya seperti itu. Betul. Dede punya pesan apa buat orang tua di luaran sana yang anaknya punya teman hayalan? Iya, buat terutama orang tua yang punya anak indigo atau punya temen hayalan, kita sebagai orang tua mendidik anak kita jangan masa sih, enggak lu, masa iya kayak gitu. Kita lebih, oh ya, siapa, bentuknya apa. Kita harus melakukan pendekatan secara hati gitu loh. Jadi anak itu tidak jadi kayak minder jatuhnya. Jadi Disupport sebagai- malah ya, Dek. Iya, orang tua harus lebih menggali. Udah ya, Dek, jangan lihat ini lagi. Yuk, kita jajan es krim. Kita ada distraction-nya juga. Ada kayak pengalihannya juga. Gitu, ya itu dia. Maksud kalau ada anak kecil ngomong itu diomelin, dipukul, Atau apa dibilang dia anak gila setan, anak gila. Dan gue udah kenyang dengan dunia kayak gitu dulu. Ketika gue masih kecil, guru-guru gue bilang kayak gitu. Tapi yang terjadi di mama beda. Masa sih, Dek? Lihat. Oh, ya udah, Dek. Oh, diajak ngobrol. Ya udah, Dek, tidur. Nggak usah pikirin ini, nggak usah pikirin. Diajak ngobrol. Itulah menjadi tumbuh sebagai pribadi yang kuat. Nggak gila. Bener loh. Itu bener. Thank you deh message-nya. Abang ada kodam nggak sih? Ada. Itu. Kodamnya pokoknya yang seperti yang aku lihat zaman dulu. Oke. Sama lagi. Aku lupa namanya. Opung-opung. Opung-opung. Bukan Panglima ya? Iya. Panglima ya? Kayak Dede Sebutannya lagi kayak Sisingamangaraja Oh iya gitu. kayak gitu. Modelannya. Kayak kupuk-kupuk dan ada sedikit Jambang-jambang jambang gitu. nih. Pakai bajunya Si kamu pokoknya si lidah pahit deh dulu jangan sampai Si pahit nyumpain lidah. orang. Iya. si pahit lidah. Si pahit lidah. Iya. Wah, gila kalau nyumpain orang udah habis dah. Tuh, ya, udah. Dedek tuh barusan bilang, Bang Robi kalau nyumpain orang, habis orang itu. Habis. Emang udah terbukti? Apa dong? Gak ada tuh, ada gak ya? pernah gue nyumpain orang. Ya.
doain orang, nggak perlu nyumpahin orang. Oke, Dede makasih banyak waktunya. Thank you. Di kesibukannya ini kita udah ngobrol 33 jam. Makasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Pasti. Di program TV. Amin. Jadi tuh pengen banget, aku juga pengen banget sih punya program TV lagi. Apa kita casting ya, Bunda? Casting. That's a good idea kayaknya. Dia ini fisiknya aja. Dede itu 34 sekarang ya? 37. Hah? Iya. Lo 37? Emang iya? Kak? 37. Dede 37. Dede itu fisiknya aja 37. Di dalamnya Dede masih 13 tahun. Tua nggak ya, tapi keriputnya udah muncul loh. Nah tuh ya, jangan operasi. Nggak bakal lagi Bang, lu liatinnya kayak gitu. Mau gue pelototin lagi. Iya, Lah. Kita pamitan bareng sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Dadah. Bye-bye.